Saudara-saudara yang terus kasihi, hari ini saya berada di rumah sakit di Yogyakarta karena beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan 4 orang anggota keluarga saya, istri dan 2 orang anak saya, kami positif dinyatakan mengidap COVID-19. Awalnya sesuatu yang sangat membuat kami depresi, membuat kami tertekan, dan membingungkan bagi kami. Bagaimana caranya kami dapat tertular? Sebelum saya berangkat dari Jakarta ke Yogyakarta, saya sudah melakukan tes swab dan hasilnya negatif. Nah, ketika proses perpindahan dari Yogyakarta menuju rumah dinas yang baru di daerah Magelang, Mertoyudan, atas kepindahan tugas istri saya dari Jogja ke pos di daerah Muntilan, kami mengalami berbagai macam kelelahan secara fisik. Memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, menyusun kembali dan lain sebagainya, membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Lemah, belum lagi faktor udara dan cuaca di sekitar daerah Jogja dan Magelang yang kerap saat itu hujan, panas, dan sesekali mendung. Nah, mungkin situasi kelelahan tubuh seperti itulah kemudian diawali dengan kondisi istri saya yang mulai drop, sakit. Lalu saya kemudian menolongnya, mengusapinya dengan minyak kayu putih, mengerok badannya. Puji Tuhan, sudah gak enakan. Nah, kami lalu kemudian beraktivitas seperti biasa, menata ulang rumah kembali dan lain sebagainya. Tiba saatnya ketika saya akan kembali ke Jakarta, malamnya saya mengalami panas, sesak nafas sedikit, demam tinggi. Dan lalu kami kemudian ke dokter umum karena bertepatan pada hari itu hari Minggu. Ketika di dokter diberikan obat-obatan untuk pemulihan tenaga kami, vitamin-vitamin dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi pada hari Senin? Kondisi bukan semakin baik tapi semakin turun. Kedua anak saya pun mengalami hal yang sama. Bahkan yang paling besar kemudian kehilangan rasa indera pengecapnya. Kemudian kami putuskan hasil dari referensi dari dokter untuk kami melakukan swab. Malam itu juga kami mencari tempat untuk dilakukan swab. Dapatlah sebuah rumah sakit di daerah Ring Road, daerah Yogyakarta, dan kami pun di sana dari siang untuk melakukan swab. Sampailah kemudian hari berganti dan kami dapat kabar bahwa semua kami positif COVID-19. Kami mencoba mencari tempat untuk perawatan agar tidak terlalu jauh Jakarta, jarak maksud saya dari Magelang ke Yogyakarta. Kami menemukan satu rumah sakit kecil di daerah pinggiran kota Magelang. Tapi apa yang terjadi, ternyata hasilnya juga tidak maksimal karena kami harus isolasi mandiri tanpa ada tindakan medis apapun. Lalu berdasarkan rujukan lain, permohonan, bantuan dari teman-teman yang lain, kami akhirnya mendapatkan dirawat di rumah sakit JIA. Saat itulah kami melakukan banyak hal, proses laboratorium, sampai kepada kemudian CT scan dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, hari ini anak saya yang pertama sudah boleh pulang. Istri saya yang biasanya bersama dengan saya mendampingi, sudah boleh keluar dari kamar isolasi. Dan bersama dalam kamar pemulihan, bersama dengan anak saya nomor 2. Hanya tinggal saya sendiri sekarang, di ruang isolasi ini. Sendiri, sepi, tidak ada siapa-siapa. Dan saya harus melakukan berbagai macam terapi, obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, Ibu dan Bapak Saudara sekalian, sesuatu yang belum pernah kita alami pasti akan membuat kita cemas. Kita takut apa yang terjadi di depannya. Cerita tentang gambaran COVID membuat banyak orang rasanya takut. Ya, saya rasa itu manusiawi.
siapapun kita. Ada perasaan kebimbangan, ada perasaan apa sih yang terjadi ke depan. Saya sudah cukup lama, dari sejak saya masuk sampai sekarang, ini tidak boleh lepas. Karena akan menolong pernafasan saya. Jika lepas, maka saya akan cepat sekali lelah. Dan saya tidak tahu sudah berapa lama ini ada. Tetapi satu yang mendarat selama saya berada di sini adalah, disinilah letak betapa kita menyadari ketiadaberdayaan kita. Betapa kita kecil, betapa kita lemah, betapa kita tidak bisa berbuat banyak. Kita pasrah sepenuhnya kepada tangan Tuhan melalui hikmat, kepada dokter, para perawat, obat-obatan yang diberikan. Adalah bagian dari proses beriman untuk mencari cara Tuhan dalam proses kesembuhan. Kita tidak akan bisa berkata, apa itu COVID, tidak ada artinya dan lain sebagainya. Saya alami. Tubuh saya sehat, selama ini fit, tidak ada masalah. Kenapa bisa terkena? Tentu tak bermaksud untuk mencari ke belakang. Sudahlah. Hasilnya, saya dan 3 orang anak saya, 2 orang anak saya dan 1 istri, positif COVID. Lalu bagaimana ke depan? Nah, ini yang paling utama. Rayakan hidup dengan penuh syukur. Nikmati hidup dengan penuh gairah. Dan ingat terus bahwa kita kecil tak berdaya. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Ia mengasihi kita. Ia sangat mencintai kita. Ia memelihara kita. Bahkan ketika kita pun tidak sadar akan apa yang ada di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mari terus andalkan Tuhan. Percaya penuh padanya. Lihat, Ia berkarya lewat cara yang ajaib. Termasuk ketika engkau dan aku sakit. Karena di balik semuanya, Dia berkata, aku Tuhan bersama dengan engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat dan andalkan Tuhan. Haleluya. Amin.